warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pengajian pada malam hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Ratno dari Karangde. Sepertinya sudah hadir. Ada beberapa informasi, pertama yaitu tentang kegiatan Rihlah ke Solo yang sementara pesertanya masih 37 orang. Bapak Ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, karena biasa sudah tahu, sebelumnya saya bacakan dulu susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga acara itu yaitu pengajian, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Terjemah Surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 19. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih jalan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kepada kita, maka pada malam hari ini kita masih dipertemukan di masjid dan majelis ini dalam rangka bersama-sama belajar atau mengkaji. Setelah kita bersyukur, marilah bersama-sama syukur itu kita wujudkan dengan perbuatan kita semuanya untuk mengisi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah pengajian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami bisa ikut berpartisipasi di pengajian Muhammadiyah Ranting Pasir Wetan ini, dan sekaligus saya berbahagia dan ikut bangga karena memang pengajian ini kelihatannya rutin dan juga ada kegiatan-kegiatan yang memang mungkin tidak ada di ranting lain, termasuk ranting Karanggude. Jadi kalau pertemuan sekarang malah cenderung hanya ada kultum, ya. Jadi kultum yang mungkin sih sama, cuma bobotnya tetap berbeda. Pertemuan sebulan sekali saja. Oleh karena itu kami ikut prihatin juga dan mohon doanya daripada jamaah semuanya, mudah-mudahan Karanggude bisa berubah, dan ini Pak Rohmat itu selalu ikut mengisi di sana untuk kegiatan Aisyahnya, tapi untuk Muhammadiyahnya memang sudah lama sekali tidak ada pengajian yang khusus. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada panjenengan semuanya yang sudah menghidupkan pengajian di Muhammadiyah Ranting Pasir Wetan ini. Jamaah rahimakumullah, dan pada kali ini kami juga akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum khairal haq
Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, ayat ini sengaja saya sampaikan karena berkaitan juga dengan keprihatinan kita bahwa mungkin di sini tidak seperti apa yang di tempat saya. Kalau saya perhatikan, sebetulnya awal itu antara Pasir Wetan dan Karanggude itu ya berimbang lah, ya, berimbang dalam arti dari istilahnya jumlah warga yang sangat sedikit, ya, kemudian berangsur-angsur ada perkembangan. Namun demikian untuk saat sekarang Pasir Wetan jauh lebih maju dibandingkan dengan Karanggude, termasuk sudah bisa membangun masjid yang megah di atas tanah yang mungkin sebagian wakaf, ya. Atau wakaf semuanya ya Pak Rahmat? Enggak ya, ada yang beli ya, ya itu alhamdulillah, ya. Kemudian ayat ini saya sampaikan juga berkaitan dengan keprihatinan kita sebagai warga Muhammadiyah, ya. Jadi warga Muhammadiyah, namun demikian ternyata atau menurut kenyataan itu termasuk di tempat saya sendiri itu belum bisa mewujudkan apa yang menjadi atau apa yang diajarkan di dalam Muhammadiyah. Seperti halnya konsekuensi kita sebagai Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid atau gerakan pembaharu di dalam ajaran syariat agama Islam. Namun demikian saya sampaikan ayat ini karena di tempat saya sendiri itu terus terang saja hanya baru beberapa gelintir yang istilahnya bisa sesuai, ya agak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Muhammadiyah. Termasuk ketika ini keluar ya, ya, termasuk ketika ada orang meninggal misalnya. Ini yang sangat saya prihatinkan, warga Muhammadiyah itu masih menggunakan cara-cara yang digunakan oleh mereka, ya. Jadi ini saya sangat merasa prihatin dan kesulitan juga bagaimana mencari jalan keluar, karena ternyata sudah mulai sih ada yang ketika ada orang meninggal itu meninggalkan cara-cara yang memang tidak diajarkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Bahkan warga aktif Muhammadiyah itu masih menggunakan cara mereka dan bahkan mengundang mereka itu. Jadi istilahnya tahlilan seperti biasa itu, bahkan sepertinya waktu akan diangkat ke kubur juga masih seperti itu, ya. Dan itu warga Muhammadiyah aktif itu. Nah ini yang saya ikut prihatin, karena memang Muhammadiyah itu adalah dibentuk untuk merubah, ya, untuk merubah hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat, ya. Jadi kalau kita sendiri tidak yang mencontohi atau yang memberi contoh tentang hal-hal yang diajarkan di dalam Muhammadiyah, lalu siapa lagi, ya. Makanya di sini Allah berfirman tadi ayat yang saya bacakan, la tahlu fi dinikum khairal haq. Janganlah kalian berlaku hulu atau berlebih-lebihan di dalam ajaran agama Islam atau di dalam agama Islam. Khairul haq, dengan sesuatu yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian itu mengikuti kemauan kaum atau kebanyakan orang. Qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Di mana orang banyak itu sudah sesat, ya, dan juga menyesatkan orang banyak.
dan tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa kenapa warga Muhammadiyah yang tahu persis bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka untuk merubah atau mengembalikan apa-apa yang dilaksanakan oleh orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi dengan sendirinya berarti seorang warga Muhammadiyah yang bertanggung jawab adalah hendaknya bisa meninggalkan hal-hal yang memang tidak prinsip, apalagi bisa membawa kesesatan, termasuk itu, termasuk acara-acara tahlil. Sebetulnya saya sendiri tidak tidak mengatakan bahwa tahlil itu tidak baik. Tahlil itu adalah sesuatu yang baik dan syar'i, ya. Tapi tahlil itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian tahlil itu tidak kemudian ketika tidak melaksanakan yang seperti apa yang layaknya mereka laksanakan itu berarti tidak pernah bertahlil, ya. Meskipun secara umum kesan mereka atau kesan masyarakat itu seperti itu, tapi itu kan tidak benar, ya. Makanya Pak Kifli itu sering menyampaikannya, silahkan pada istilahnya pada tempatnya masing-masing, terus pada kebiasaan masing-masing. Jadi kalau mereka biasa seperti itu ya silahkan saja, tapi jangan paksa kita untuk seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau mungkin di sini sih sudah tidak lah, ya. Kalau di tempat saya itu bisa terjadi seperti itu, diundang, kemudian mau tidak mau harus seperti itu. Nah, diundang dalam acara seperti itu. Terus 17-an atau peringatan atau istilahnya tasyakuran malam 17 Agustus itu pasti ada seperti itu. Nah, itu kan seolah-olah ada pemaksaan. Nah, itu. Jadi ini yang kadang-kadang kita harus berbuat bagaimana. Nah, ini. Nah, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi kita untuk bagaimana caranya kita bisa merubah, ya, kondisi yang seperti ini ke depan untuk bisa tidak kiranya hal-hal seperti itu menjadi semacam anggapan yang umum. Nah, ya. Misalnya kalau tidak baca tahlilan seperti itu ya dikatakan tidak pernah tahlilan misalnya. Nah, hal-hal seperti ini, kesan-kesan seperti ini harus kita hilangkan. Alhamdulillah kami juga kemarin alhamdulillah pula, ya, di keluarga saya sendiri itu kebetulan di Pasir Kulon itu depannya Pak Yaya almarhum, itu keluarga saya tinggal satu. Nah, kebetulan dia meninggal pada waktu itu, jadi lilik dari istri saya. Nah, kemudian sebelumnya itu kan setiap saat ada kematian itu kita mengikuti mereka. Jadi ya kadang-kadang saya sendiri itu menjadi serba bingung lah, ya. Mau ikut kita tidak tidak cocok, tidak sehati. Nah, kemudian tidak ikut wong itu keluarga saya, itu seperti itu. Nah, ini hal-hal yang seperti dipaksakan. Nah, ini mungkin untuk ke depan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lah. Jadi orang itu bisa istilahnya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat sesuai dengan keyakinan dan ilmunya masing-masing. Nah, maka yang terakhir kemarin itu saya sengaja ngomong sama istri saya, yang keluarga langsung kan istri saya. Ini nanti saya sih mau saja tadarusan, tapi entah berapa hari semampunya kita keluarga, tapi keluarganya sendiri saja. Nah, kemudian tadarus itu kan
aslinya artinya itu kan belajar ya. Ya, jadi tadarus itu artinya belajar. Ya. Jadi kalau membaca itu bukan tadarus namanya. Ya, jadi maka saya minta kepada istri saya untuk ngomong pada RT-nya, wong itu kan sudah jadi keputusan RT. Nah, ini mengapa saya sengaja ini saya bahas ini karena supaya kita itu bisa bagaimana kelanjutan generasi kita untuk bisa menciptakan suasana supaya hal-hal seperti ini kemudian berubah. Nah, ya, maksudnya seperti itu. Ya. Yang masih muda-muda terutama. Nah, jadi akhirnya saya mengadakan tadarusan 4 hari kayaknya kalau tidak salah. Tapi saya baca dari awal suratul Fatihah, kemudian mungkin kadang 1 ruku saya kaji, kemudian setelah itu tanya jawab gitu. Jadi begitu berjalan sekitar 4 hari, jadi ya mungkin hanya dapat sekitar 4 ruku lah ya dalam Al-Quran surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu. Nah di situ ada yang pro, ada yang kontra. Nah yang pro itu kan yang memang sepaham. Nah, yang tidak sepaham ya otomatis tidak suka. Ya. Cuma waktu itu sempat diprotes juga. Ya. Maka waktu awal saya serahkan, ya sudah kalau saya nggak boleh memimpin seperti itu ya silakan, kalau mau dipimpin oleh siapa silahkan, saya menyerahlah begitu. Karena saya rikuh juga sih, karena rikuh dalam arti wong saya bukan lingkungan situ, yang lingkungan keluarga itu istri saya. Akhirnya sana juga nggak enak juga, mungkin loh ya ndak apa-apa itu wong barang baik ya ndak apa-apa lah. Yang penting jangan lupa didongani lah, wong donga itu kan penting begitu. Seingat saya ya saya selalu doakan begitu, cuma mungkin sistemnya yang tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi nah ini maka ke depan kita harus tahu bahwa kita itu memang dilarang oleh Allah untuk mengikuti kebiasaan dan kesukaan kebanyakan dari kaum atau umat. Karena apa? Karena sejak dulu itu ahli kitab itu memang sudah seperti itu, berlaku berlebihan di dalam masalah kitab yang mereka sendiri pegang, kitab suci yang mereka sendiri imani, kemudian dia sampai melakukan hal-hal yang melanggar daripada kitab suci itu sendiri. Nah sekarang ini umat Islam pun banyak yang seperti itu. Jadi umat Islam banyak yang melanggar terhadap Al-Quran tapi tidak terasa. Oleh karena itulah maka saya setuju sekali dengan orang-orang yang biasa berdoa Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Jadi mereka supaya dirahmati dengan Al-Quran. Apalagi di situ sampai mereka pada berdoa Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Ya. Itu biasa saudara-saudara kita yang bersyair ya, atau yang menghafalkan. Panjenengan pada hafal apa mboten? Jadi kalau itu dihayati dan memang benar-benar diamalkan, itu luar biasa. Dia memohon agar diingatkan Allahumma dzakirna minhu dengan Al-Quran manasina apa-apa yang aku lupa ya. Wa alimna minhu ma jahilna, dan mudah-mudahan engkau Allah mengajarkan kepadaku dari Al-Quran apa-apa yang aku masih bodoh. Minhu Al-Quran, dari Al-Quran majahilna apa-apa yang aku masih bodoh. Ini kan luar biasa ya. Tapi kebanyakan dari mereka itu hanya suka syairnya saja ya, lagunya saja. Nah, tapi apa yang mereka syairkan, apa yang mereka lantumkan itu mereka tidak tahu. Jadi kalau mereka tidak belajar Al-Quran ya tidak merasa salah. Ya.
Makanya sepanjang mereka membaca, kebanyakan ya hanya membaca supaya cepat 1 bulan khotam 5 kali apa 4 kali ya. Tapi apa yang mereka baca setiap hari itu mereka tidak tahu ya. Ya, termasuk di antara kita mungkin banyak yang seperti itu. Oleh karena itu saya menghimbau lah ya kepada jamaah semuanya, cobalah, kalau di sini saya yakin sudah berjalan ya, jadi coba Al-Quran itu dikaji dari awal ya. Dikaji dari awal yang urut, jangan ngacak-ngacak ya, jangan ngacak-ngacak. Jadi ngacak-ngacak ya boleh, tapi sesudah ngacak-ngacak itu coba kita belajar mulai dari awal yang urut gitu ya. Ya dapatnya sih mungkin lambat lah ya, maksudnya dapatnya tidak cepat, tapi nanti akan sangat membekas ya. Akan sangat membekas bahwa di dalam Al-Quran itu ternyata apa saja itu diajarkan ya. Jadi bukan hanya istilahnya dalam itu kitab fikih itu bukan hanya fikih sholat saja, bukan fikih zakat saja, tapi banyak hal yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk munakahat, bagaimana seorang itu menikah ya. Kemudian siapa yang halal dinikahi dan siapa yang halal dinikahkan ya. Jadi di dalam Al-Quran itu diatur semuanya, sehingga tidak seperti anggapan zaman dulu, akhirnya banyak orang Islam menikah dengan orang yang lain selain Islam, ada yang dengan orang Hindu, ada orang yang dengan orang Kristen ya. Karena apa? Karena mereka tidak takut, tidak tahu bahwa haram menikah dengan orang selain Islam. Bahkan saya pernah hampir saja itu di tempat saya itu hampir anaknya Pak Haji itu akan dinikahkan dengan laki-laki Kristen. Alhamdulillah bisa saya cegah itu dengan berbagai macam cara itu ya. Itu dia mengatakan bahwa itu Kristen ada wong apik dan lain sebagainya itu ya. Ya itu sudah sampai seperti itu orang Islam di dalam memutuskan sebuah permasalahan. Oleh karena itulah maka sekali lagi kepada jamaah semuanya hendaknya kita betul-betul bisa kalau bisa mempelajari Al-Quran secara rutin dan urut ya. Yang ngacak-ngacak ya boleh per kepentingan, dalam arti perkepentingan akan ada acara apa misalnya kita yang dibutuhkan misalnya maulid Nabi misalnya berkaitan dengan kelahiran Nabi dan lain sebagainya, itu ya boleh saja, cuma ada waktu khusus yang untuk belajar yang urut begitu. Kalau bisa hafalkan, meskipun mungkin tidak bisa seperti orang muda lah. Kalau orang tua seperti saya Pak Rohmat itu sudah sudah hafal ya, nanti lupa lagi begitu ya. Tapi kalau yang masih muda-muda ya insya Allah ya masih bisa ibarat mengukir di atas batu. Kalau kita yang tua-tua itu ibarat mengukir di atas air gitu. Nah, jadi tapi ya kalau mengukir di atas air kan betul-betul tidak membekas ya, hilang terus. Tapi ya kita kalau telaten begitu ya, lama-lama ya orang ketang mungkin setengah juz, 1 juz ya bisa hafal gitu. Nah itu himbauan saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana nasu ummatan wahidah fa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi yahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi wa mahtalafu fihi illal ladina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum.
Hadallahu ladina amanu limahtalafu fihi minal haqq bi'idnih. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nah ini diantara juga rujukan bahwa kita semuanya itu memang harus betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, ya, sebagai tempat kembali dalam segala hal. Ya. Jadi Al-Quranul Karim itu atau kitab suci dalam artian selain Al-Quran pun adalah merupakan kitab suci yang harus dijadikan sumber hukum. Ya. Jadi kalau misalnya yang diturunkan kepada Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW adalah kitab suci yang lain. Ya. Tapi itu semuanya diturunkan oleh Allah adalah dalam rangka untuk menjadi sumber hukum. Liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Untuk menjadi hukum di antara manusia di dalam hal-hal yang mereka itu berselisih. Jadi, ketika kita berselisih, ketika kita ikhtilaf di dalam permasalahan, maka tempat rujukannya adalah kitab suci. Kita sebagai muslim, kitab suci rujukan adalah Al-Quranul Karim. Dan tidak akan berselisih di dalam hal yang berkaitan dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, ya, kecuali orang-orang yang ada kebencian di dalam hati mereka. Ya. Jadi kadang-kadang itu karena ada kebencian menjadi ikhtilaf. Ya. Ini yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun semenjak ahli kitab dulu. Ya. Jadi ketika ada kebencian, contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan nabi terakhir, di mana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, itu orang-orang ahli kitab itu sudah membaca dalam kitab sucinya bahwa nanti akan hadir nabi akhir zaman atau nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, tapi karena kebenciannya, maka tidak mau menerima. Karena apa? Muhammad itu bukan dari kalangan mereka. Bukan dari ahli kitab. Karena itu mereka tidak mau beriman. Semata-mata karena kebencian. Nah, sekarang pun seperti itu. Ya. Bisa jadi antar umat beragama. Ya, bisa jadi antara orang Islam dengan orang selain Islam. Karena tidak suka agama yang lain itu berkembang, ya, menjadi benci, maka kebenaran itu menjadi ditolak. Ya. Nah, termasuk juga intern antara umat Islam dengan umat Islam. Sudah jelas bahwa mereka tidak punya rujukan di dalam kitab suci, tapi mereka ngotot bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Jadi mereka lebih suka mempelajari atau menggali ilmu-ilmu yang lain ketimbang menggali Al-Quran. Tapi mereka tidak mau salah. Mereka ya ngotot bahwa mereka itu adalah ahli kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan pahala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah pengajian rahimakumullah, dengan pengalaman yang saya alami dan juga dengan pengetahuan yang kita semuanya pelajari, bahwa Muhammadiyah dibentuk adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang benar, yang lurus, yaitu apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quranul Karim dan juga melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi kami hanya mempunyai motivasi untuk menghimbau kepada jamaah semuanya, terutama adalah generasi muda yang nanti akan menggantikan generasi
tua. Ya, jadi monggo lah. Kalau bisa putra-putri panjenengan yang masih belia pada diarahkan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Sekarang itu luar biasa lah. Ya. Pondok-pondok pesantren hafid Al-Quran itu luar biasa, sudah banyak sekali. Ya tolong kalau panjenengan ada yang sudah memiliki putra yang masih usia sekolah, ya monggo lah sami di supaya belajar di pondok-pondok yang mengajarkan hafid Al-Quran. Sekarang 30 juz itu bisa dihafal oleh anak kecil, masih usia 7 tahun, 5 tahun, ya, 10 tahun. Itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bahwa hari kiamat masih jauh, Islam masih akan berkembang lagi. Ya, jadi kita berusaha supaya dunia ini jangan terlalu cepat hancur. Nah, ya, jadi kita hanya bisa mengusahakan. Mudah-mudahan kita termasuk pionir-pionir yang ikut berjuang untuk tegaknya syariat ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, hanya sekedar mengingatkan saja. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjalan di dalam syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.